Halo, hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Vina. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Aku adalah hewan yang paling tinggi. Tidak ada hewan lain yang setinggi aku. Tapi akulah hewan yang paling tinggi. Kamu tidak bisa menyamai tinggiku. Apa maksudmu? Akulah yang lebih tinggi. Bahkan tinggi badanmu saja tidak setinggi badanku. Tapi aku bisa mencapai langit lebih tinggi daripada dirimu. Akulah yang lebih tinggi. Aduh, malah berantem kalian berdua ini. Kalian ini sama-sama hewan yang tinggi. Kalau jerapah tinggi badannya, kalau elang tinggi terbangnya. Sudah ya, jangan berantem lagi. Apakah teman-teman tahu hewan terpanjang dan tertinggi di dunia itu hewan apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita simak pembahasan tentang satuan panjang berikut ini. Pada kegiatan sehari-hari, tentu kalian pernah melakukan pengukuran seperti mengukur tinggi badan, menentukan kecepatan mobil atau motor yang bisa kalian lihat melalui speedometer, mengukur panjang dan lebar rumah. Atau mungkin kalian pernah bepergian ke suatu tempat, kira-kira berapa jarak tempat tersebut dari rumah kalian? Biasanya, dalam pengukuran panjang suatu benda atau jarak tempuh, kalian telah menerapkan satuan panjang dalam pengukuran tersebut. Beberapa satuan panjang yang mungkin kalian kenal seperti meter, sentimeter, kilometer, dan sebagainya. Nah, pada pembahasan berikut ini akan dijelaskan mengenai satuan panjang, dimulai dari definisi satuan panjang berikut. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang dibedakan menjadi dua. Pertama, satuan panjang tidak baku, dan kedua, satuan panjang baku. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama ada satuan panjang tidak baku, yaitu satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Biasanya satuan panjang tidak baku dapat diukur dengan jengkal tangan, yaitu ukuran sepanjang rentangan antara ujung ibu jari tangan dan ujung jari lain yang direntangkan. Bisa dilihat ya pada gambar ini, dimulai dari ujung ibu jari atau jempol hingga ke ujung jari paling ujung kita, yaitu kelingking. Lalu yang kedua ada depa. Depa adalah ukuran sepanjang kedua belah tangan yang direntangkan, dimulai dari ujung jari tengah tangan kiri sampai ke ujung jari tengah tangan kanan. Lalu yang ketiga ada hasta. Hasta adalah satuan ukuran sepanjang lengan bawah, yaitu mulai dari siku sampai ke ujung jari tengah. Bisa dilihat ya di gambarnya. Dan yang terakhir ada langkah. Langkah adalah jarak antara kedua kaki waktu melangkah atau waktu berjalan. Namun, apabila kita menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal tangan, depa, hasta, atau langkah, maka hasilnya tidak akan sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena panjang tangan setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu dinamakan satuan panjang tidak baku. Yang kedua ada satuan panjang baku, yaitu satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalkan 1 cm di Indonesia akan sama dengan 1 cm di Amerika. Contohnya alat ukur panjang baku adalah penggaris, meteran, dan juga jangka sorong. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur panjang dengan penggaris. Hal yang harus disiapkan yaitu pastinya adalah penggaris.
Misalkan hari ini kita akan mengukur panjang pulpen. Berarti langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mensejajarkan ujung pulpen di angka 0. Harus sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian kita lihat ujung terakhir penggaris ini mengarah di angka atau berada di angka berapa? Di angka berapa ini? Di angka 10. Maka panjang pulpen ini adalah 10 cm. Lalu yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengukur panjang dengan jangka sorong. Sebelumnya kalian perhatikan dulu gambar berikut. Pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Langkah pertama yang harus kalian lakukan apabila ingin mengukur dengan menggunakan jangka sorong, yaitu jepit benda yang akan kamu ukur dengan kedua rahang jangka sorong. Yang kedua, lihat garis 0 pada skala nonius. Menunjukkan angka berapakah garis itu pada skala utama? Lalu, pada gambar, garis angka 0 pada skala nonius bertepatan dengan garis keempat setelah angka 2. Jadi, nilai yang diperoleh adalah 2,4 cm. Lihat garis berikutnya pada skala nonius yang benar-benar berimpit dengan garis pada skala utama. Pada gambar, garis berikutnya yang benar-benar berimpit dengan skala utama adalah garis 0,07 cm. Maka diameter benda pada gambar adalah 2,4 cm ditambah 0,07 cm sama dengan 2,47 cm. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian memahaminya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.